adik-adik, ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Online bersama Lose Christopher. Nah adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik semua dan keluarga sehat-sehat ya. Nah adik-adik, karena kita dikasih berkat kesehatan, semuanya kecukupan, kita harus bersuka-cita nih sama Tuhan. Yuk kita bersama angkat pujian, apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, mari puji Tuhan. Kita puji sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, mari berdoa. Ya adik-adik, sekarang saya ajak adik-adik untuk kita bersama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi nih kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rasul Gloria. Untuk itu, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Pada saat ini kita bersyukur karena pimpinan Tuhan kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami bersama-sama datang sekolah minggu dan Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua bagaimana kabarnya? Kita lama tidak ketemu, seminggu sekali baru bisa ketemu dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik semua, adik-adik pernah nggak merasakan sakit yang lama sekali sembuhnya? Pasti rasanya nggak enak, nggak bisa kemana-mana, berbaring aja, kemudian lagi yang paling nggak enak, nggak bisa bermain. Karena apa? Kalau minum obat, pasti harus istirahat, dan makanan yang kita makan pasti nggak enak. Nah adik-adik, ada seorang yang sudah tidak bisa berjalan sejak lahir atau lumpuh. Jadi dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa duduk dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah adik-adik, ada seorang rasul namanya Paulus dan Barnabas. Dia pekerjaannya memberitakan Injil ke kota-kota di sekelilingnya. Salah satunya yaitu di Listra. Nah, adik-adik semua, Bapak Paulus dan Barnabas ini berkeliling memberitakan Injil dengan memberikan mukjizatnya, sehingga membuat orang-orang lain takjub baik apa yang disampaikan. Bahkan beliau juga bisa menyembuhkan orang sakit.
Nah, salah satunya itu tadi bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Nah, pada waktu itu Bapak Paulus sedang memberitakan firman Tuhan di Listra. Itu salah satu kota yang dijalani oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik semua, pada waktu memberitakan firman Tuhan itu, Bapak Paulus melihat ada seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan sejak lahir. Kemudian Tuhan Yesus melihat, memandang kepada bapak yang lumpuh ini. Kemudian dia hampiri dia dekati orang yang lumpuh ini dengan berkata, "Berdirilah, tegakkanlah kamu di atas kakimu." Nah, orang ini dengan segala keyakinannya, dengan keyakinannya bahwa aku pasti sembuh, maka dia langsung berdiri adik-adik. Dia bisa berjalan ke sana kemari, sehingga orang yang melihatnya takjub. Nah, adik-adik, bisa kita bayangkan, kita yang sakit aja nggak enak, kalau sudah sembuh pasti sangat senang. Sama seperti bapak yang lumpuh ini, dia dengan bersuka citanya ke sana kemari jalan. Dalam ibadah itu dia bersyukur dan tahu bangga adik-adik. Dia sangat senang, dia sangat bersuka cita. Bagaimana orang yang tadinya betul-betul nggak bisa berjalan, nggak bisa kemana-mana, hanya duduk aja, tapi dia bisa berjalan. Nah, adik-adik, semua orang yang melihat kejadian ini, mereka takjub, mereka sangat terheran-heran, terkagum-kagum dengan kuasa yang diberikan Tuhan melalui Paulus. Tapi sayang adik-adik, penduduk di kota Listra ini berbeda. Dia menanggapi Paulus yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ini dengan cara yang lain. Dia anggap Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah seorang dewa. Wah, mereka menyembah kepada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Paulus sangat sedih. Dia sangat marah. Kenapa kok sedih? Kan disembah-sembah ya. Dan juga mereka menyembahnya nggak tanggung-tanggung adik-adik. Ada yang datang membawa sapi atau lembu, ada yang memberikan segala sesuatunya, perhiasan-perhiasan untuk apa? Menyembah Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus itu sangat sedih, sangat kecewa. Kemudian dia marah dan berkata, "Saya ini manusia biasa, sama seperti kalian, sama seperti kalian semua yang ada di Listra ini. Saya bukan dewa. Yang menyembuhkan bukan saya, tapi kuasa Tuhan." Waduh adik-adik, orang-orang yang di sekitarnya, yang ada penduduk di kota Listra ini, tetap saja menyembah dewa. Sehingga Bapak Paulus ini dan Bapak Barnabasnya ini menyobek pakaiannya, mengoyakkannya karena merasa sedih. Ternyata mereka tidak memandang Tuhan yang menyembuhkan, tetapi menganggap bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah seorang dewa dalam pikiran mereka. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan. Itu yang membuat Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bersedih. Kemudian apa adik-adik? Mereka tetap mau menyembah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Tapi Bapak Barnabas dan Bapak Paulus ini nggak mau. Dan adik-adik semuanya, karena mereka marah, karena penduduk kota Listra ini marah, karena Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini tidak mau dianggap sebagai dewa, mereka diusir. Mereka disuruh keluar kota, bahkan dilempari batu, dianiaya. Tetapi Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini pergi meninggalkan kota Listra dalam keadaan sehat. Dan mereka tidak takut, mereka tetap melayani Tuhan. Karena apa? Memberitakan Injil tetap di mana-mana. Itu akan menghadapi berbagai-bagai tantangan. Ada sukacita, ada duka cita, bahkan ada segala sesuatu yang tidak enak. Nah, adik-adik semua, di sini kita mau belajar bagaimana tadi Bapak Paulus, Bapak Barnabas menyembuhkan orang yang lumpuh yang sangat membutuhkannya. Nah, kita juga boleh mendoakan teman-teman kita dengan cara apa? Ketika ada teman kita yang sakit, kita juga bisa melayani. Tapi caranya tidak seperti Bapak Paulus dan Barnabas tadi, kita tidak mampu karena hanya Tuhan yang bisa membuat seperti Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Kita datangi teman kita yang sakit, kita jenguk, kita doakan, sambil kita katakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kamu. Bagaimana caranya? Ya, kita ajak
teman kita yang sakit untuk berdoa, dan yang terutama mengajak teman kita bahwa mereka harus berserah kepada Tuhan dan mereka harus yakin dengan doa, dengan iman yang teguh bahwa melalui Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Dengan iman kita, dengan percaya kita Tuhan. Bagaimana cara menyembuhkannya Tuhan? Kadang bisa melalui mama papa kita, lewat makanan, lewat obat-obatan. Kalau belum sembuh, dibawa ke dokter. Melalui dokter inilah Tuhan memberikan kesembuhan, yaitu melalui dokter ini dikasih resep, dikasih obat-obatan yang harus ditebus. Yang penting adik-adik, kalau saat kita semua sangat senang kalau ada yang peduli. Bagaimana kepedulian Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tadi kepada orang lumpuh. Apalagi teman kita dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Kita sangat dibutuhkan untuk peduli kepada teman-teman. Yang sederhana tadi, kalau ada yang sakit, kita doakan. Nah, adik-adik semua, kepedulian kita adalah karena Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kita peduli dengan teman yang sakit dengan cara yang sederhana tadi, maka kita akan membuat firman Tuhan dengan cara yang sederhana kita terapkan kepada teman-teman kita praktekkan kepada teman-teman kita dengan mengajak mereka lebih percaya kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup. Tapi ada syaratnya, harus dengan doa dan iman yang teguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kami bersama-sama bisa belajar firman Tuhan melalui Bapak Paulus dan Barnabas dengan kemampuannya yang sanggup menolong dan peduli kepada orang yang lumpuh bisa berjalan, dan pakailah kami untuk boleh melayani Tuhan dengan mendoakan teman kami yang sakit, mendoakan keluarga kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah firman Tuhan tadi itu mengajarkan kita ya adik-adik bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, itu menyayangi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus pakai Paulus loh untuk nyembuhin orang lumpuh di Listra. Karena itu kita gak perlu khawatir adik-adik, karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan semua orang. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, Yesus sayang semua orang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita akan pujian ini sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah adik-adik, sekarang kita masuk nih ke pengumuman. Dan pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu adalah Yeay!
selamat untuk yang menang. Dan pengumuman yang kedua adalah sekolah minggu akan mengadakan lomba foto bersama ayah untuk memperingati Hari Ayah. Dan temanya adalah aku bangga sama papa. Dan foto dikumpulkan kepada Lawson Mapping paling lambat tanggal 13 Juni 2021. Dan akan ada 3 hadiah untuk 3 pemenang untuk ayah dan anak. Jadi adik-adik dan papanya jangan lupa ikutan ya. Dan pengumuman yang ketiga adalah di akhir ibadah akan ada kuis dan akan diundi 3 pemenang yang akan mendapatkan masing-masing 1 voucher candy. Jadi ikutin sampai akhir ya adik-adik. Dan yang gak kalah penting, ibadah kita hari ini udah selesai. Tapi jangan lupa kalau minggu depan kita akan tetap ada sekolah minggu online. Yaitu jam berapa adik-adik? Jam 10. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.